Pemirsa, ratusan warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mulai mengungsi akibat banjir yang melanda pemukiman selama berhari-hari. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kudus, Jawa Tengah beberapa hari terakhir mengakibatkan permukiman terendam. Seperti yang terlihat di Duku Tanggulangin, Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati, Kudus, di mana ketinggian banjir lebih dari 1 meter. Akibat banjir ini, sebagian warga langsung mengungsi. Di antara yang di posko pengungsian di Balai Desa Jatiwetan dan gedung DPRD Kudus, sementara lokasi lainnya berada di gedung Hidayatus Sibian. Ini 3 hari. Terus kondisi rumah seperti apa ini sekarang? Ya masuk semua, banjir masuk semua karena saya jengkol. Ada berapa rumah Pak yang sekitarin jenengan yang kena? Dampak sekitar 4-7 rumah. Terus ini pada ngungsi semua ya Pak? Ngungsi, sebagian ngungsi di sini, sebagian ngungsi di kerabat. Saat ini pemerintah daerah telah siapkan dapur umum dan obat-obatan untuk para pengungsi. Data dari BPBD Kudus tercatat, 35 desa di 7 kecamatan terdampak. 5.000 lebih rumah hingga saat ini masih terendam. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Lalu seperti apa kondisi terkini dari banjir yang melanda kawasan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah? Kita akan perbarui informasi terkini bersama reporter TV One Galih Manunggal. Selamat pagi Galih, bagaimana kondisi saat ini di Kudus, Jawa Tengah? Ya, selamat pagi Ardo dan juga pemirsa. Dapat kami kabarkan dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, di mana saat ini masih terendam banjir di sejumlah wilayah. Salah satunya di tempat saya mengabarkan ini di Duku Tanggulangin, Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati, Kudus. Ketinggian air masih bervariasi. Hanya saja untuk update pagi ini cenderung menurun sekitar 10 cm. Untuk pantauan pada petang kemarin, ketinggian air di kisaran 60 cm di tempat saya mengabarkan ini. Namun pagi ini sudah turun hingga ke titik 50 cm. Untuk pantauan cuaca pada hari ini, dari tadi dini hari sampai subuh tadi sempat terjadi hujan cukup deras. Namun di pagi hari ini masih gerimis. Dan untuk update pengungsi saat ini akibat banjir Kudus, pengungsi masih bertahan sebanyak sedikitnya 1.520 warga yang mengungsi di sedikitnya 9 titik pengungsian. Sedangkan rumah yang terdampak atau terendam banjir jumlahnya mencapai 5.000 lebih. Ardo. Baik, Galih, saya mendengar ada informasi bahwa ada kelumpuhan di beberapa infrastruktur, salah satunya di Terminal Jati Kudus. Bagaimana kemudian akses warga yang akan keluar ataupun juga masuk ke kota Kudus, ke Kabupaten Kudus, mengingat libur panjang yang ada di depan mata saat ini, Galih? Baik, untuk pantauan di Terminal Induk Jati Kudus, sejak 2 hari kemarin memang tergenang di kisaran 80 cm, namun pada hari ini sudah surut. Hanya saja aktivitas terminal masih ditutup untuk sementara karena masih adanya genangan, sehingga demi keamanan baik penumpang maupun armada bus hingga saat ini aktivitas terminal masih ditutup. Sementara untuk aktivitas penumpang menaikkan atau menurunkan penumpang, bus tidak masuk ke dalam terminal, hanya melintas di jalan di depan terminal yang tidak tergenang air. Para agen bus dan armada mendirikan tenda darurat sebagai agen-agen pembelian tiket di sekitar Terminal Kudus. Demikian, Ardo. Baik, dengan tersebar di beberapa titik untuk lokasi posko pengungsiannya sendiri, apakah ada kebutuhan mendesak yang saat ini sulit untuk didapatkan oleh para pengungsi, Galih? Baik, Pemkab Kudus bekerjasama dengan provinsi dan pusat terus memasok logistik lewat dapur umum di posko pengungsian
dan juga ke rumah-rumah warga. Jadi masih banyak juga pengungsi warga yang masih enggan mengungsi dan bertahan di rumah. Maka dari itu dari dapur umum masih memasok logistik ke rumah-rumah warga dan mereka yang masih bertahan. Untuk logistik sendiri tercukupi karena selain dipasok dari dapur umum juga banyak relawan, donatur yang menyumbangkan baik makanan maupun perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Demikian, Ardo. Baik, Gali, terakhir, apakah kemudian dengan persebarannya sampai di 26 desa di banjir yang terjadi di Kabupaten Kudus ini, apakah kemudian terjadi longsor di beberapa titik? Dapatkah Anda sampaikan informasinya, Gali? Baik, jika lokasi banjir adalah di sekitar wilayah selatan, kalau longsor di sekitar utara di Pegunungan Muria. Memang sejak intensitas hujan mengguyur Kabupaten Kudus yang cukup tinggi, ada beberapa titik longsor di lereng-lereng Gunung Muria. Sempat menutup akses jalan desa, namun hingga saat ini sudah teratasi dengan bantuan dari relawan setempat, tim gabungan, dan BPBD. Demikian, Ardo. Baik. Baik, terima kasih Galih atas informasi lengkapnya pada laporan Anda pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.